magang. Teman-teman tahu nggak magang? Udah biasa kan denger magang? Cuman pertanyaannya adalah, magang yang seperti apa ya? Yang bisa membuat teman-teman itu berfaedah, kemudian berdampak bagi masyarakat, bagi tempat magang itu sendiri, dan tentu bagi kantong mahasiswa. Gimana? Mau tahu magang seperti apa yang seperti itu? Nah, di banyak negara maju sana, banyak nih persoalan-persoalan industri yang itu diselesaikan oleh anak-anak magang. Bahkan komposisinya bisa sampai 60-80% diselesaikan oleh anak-anak magang. Pekerjaan-pekerjaan di industri, problem-problem di industri, itu banyak juga kok yang practical problem. Nah, teman-teman semuanya, saya yakin banget deh, kalau mahasiswa, teman-teman nih yang semester ini atau semester depan mau ambil magang, saya nanya nih sama teman-teman semuanya, bersedia nggak sebenarnya teman-teman bekerja pada semester depan itu? Nah, ini idenya seperti ini nih. Di sisi industri banyak practical problem, masalah-masalah yang itu sebenarnya teman-teman bisa selesaikan. Dan di saat yang lain, teman-teman juga sudah punya keinginan untuk magang. Bagaimana ya kalau dua kepentingan itu digabungkan sehingga memberikan dampak yang lebih luas lagi? Nah, sayangnya nih, saya bersama dengan tim ISIS itu pernah melakukan riset nih kepada 1.000 lebih mahasiswa dari seluruh Indonesia yang pernah magang di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, mereka merasa begini nih, bahwa magang itu nggak ada project yang benar-benar dikerjakan. Ya, masih ngurusi administrasi, disuruh fotokopi dan bikin kopi. Dan di saat yang lain, nggak ada tuh dedicated professional mentor yang benar-benar dedicated loh ya. Yang benar-benar hari demi hari, minggu demi minggu, untuk benar-benar menjadi pendamping. Dan di saat yang lain, support dosen juga kurang optimal di situ. Nah, ada sesuatu lagi nih, waktunya nggak sesuai dengan cycle akademik dari teman-teman mahasiswa semuanya. Itu yang dirasakan oleh banyak ribuan mahasiswa yang magang. Nah, di tahun 2020, SCC juga melakukan riset nih kepada puluhan perusahaan yang menyediakan tempat magang untuk para mahasiswa. Apa sih yang dirasakan mereka? Mereka itu kesulitan loh mengarahkan teman-teman mahasiswa semuanya untuk menyelesaikan problem-problem tadi, permasalahan-permasalahan perusahaan tadi, menyelesaikan proyek-proyek tadi. Ya, sehingga mereka jadi kurang energi untuk mendampingi teman-teman mahasiswa semuanya. Dan di saat yang lain, mereka merasa kesulitan nih mencari mahasiswa yang benar-benar sungguh-sungguh bisa menyelesaikan 1 semester penuh untuk menyelesaikan proyek itu. Dan di saat yang lain, mereka juga kesulitan memberikan pengarahan kepada para rekan-rekan mahasiswa. Mereka paham sih bahwa teman-teman mahasiswa ini nggak ada waktu. Waktunya itu nggak sesuai antara perkuliahan dengan tempat magang. Nah, mahasiswa Indonesia, coba deh sekarang browsing ya di internet. Ketik Kampus Merdeka. Cari magang. Nah, di situ banyak banget peluang dari perusahaan-perusahaan besar di dunia, di Indonesia, menyediakan tempat magang yang kualitas tinggi. Berbasis project, dikerjakan secara kolaborasi, ada dedicated professional mentor yang mendampingi kamu untuk menyelesaikan project itu, dan nanti akan diakui 20 SKS. Kamu 1 semester akan penuh belajar di tempat itu. Dan ada subsidi uang saku dari pemerintah, kesempatan besar kamu untuk direkrut oleh perusahaan-perusahaan gede itu. Coba cek lagi deh, ya. Nah, setelah browsing nih, magang Kampus Merdeka, banyak banget kan peluangnya. Itu nanti akan ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu peluang magang loh di situ. Semakin bingung nggak? Semakin bingung dong, tentu dengan banyak pilihan jadi semakin bingung. Nah, supaya kamu nggak bingung nih, kamu harus memahami prinsip penting dalam proses seleksi. Ya, perusahaan-perusahaan itu kalau melakukan seleksi itu mereka punya prinsip. Bahwa prinsip mereka di dalam melakukan seleksi adalah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Seperti puzzle gitulah.
Kalau teman-teman bulat, ya masuk di posisi yang bulat. Kalau teman-teman kotak, ya masuk di posisi yang kotak. Itu ya. Misalnya nih, teman-teman orang yang suka nih bekerja di outdoor, di lapangan, ya cari tempat magang yang seperti itu. Jangan memaksakan diri untuk menjadi data analis yang itu ada di dalam ruangan, nggak keluar-keluar. Seperti itu ya, itu contohnya nih. Maka teman-teman semuanya, saya akan berbagi nih, apa yang harus dilakukan teman-teman semuanya. Supaya nanti teman-teman semuanya dapat tempat magang yang itu teman-teman banget. Siap ya? Nah, langkah satu nih yang paling penting. Kamu kan udah browsing tuh. Amati tuh perusahaannya apa aja di situ. Kemudian kamu cek proyeknya itu seperti apa. Ya. Ingat ya, pertama kamu harus kenali dulu nih perusahaannya seperti apa. Yang kedua, proyeknya seperti apa. Nah, kamu dalam mengenali perusahaan, tolong dibaca di situ. Value-nya dia, culture-nya dia, itu seperti apa. Nah, proyek itu gambaran proyeknya seperti apa. Seberapa urgent proyek itu ada semua di situ. Kemudian apa target dari proyek itu? Dan di situ teman-teman semuanya tolong cek lagi nih permintaan, requirement dari si perusahaan itu apa saja. Ya, dia itu membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan, skill, attitude, knowledge yang seperti apa. Nah, teman-teman tolong cek di situ. Ya. Kemudian teman-teman kasih tanda tuh kalau teman-teman merasa teman-teman itu minat di situ dan merasa mampu, tolong dikasih centang aja. Yang mungkin teman-teman merasa nggak mampu atau nggak minat di situ, tolong dikasih tanda bulat dulu deh. Ya, di situ tuh teman-teman semuanya. Nah, setelah itu teman-teman akan ketahuan di situ berapa yang centang dan berapa yang bulat. Nah, dari sanalah teman-teman semuanya kemudian lakukan pendampingan. Lakukan pengembangan yang dalam durasi waktu yang pendek, teman-teman bisa melakukan peningkatan diri di situ. Perusahaan beda kok kalau mencari orang-orang untuk dijadikan employer atau karyawan dengan untuk dijadikan magang. Biasanya standarnya nggak setinggi kalau mereka mencari karyawan. Mereka akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk belajar. Oke ya, tolong lihat mana yang centang dan mana yang bulat. Nah, yang centang itu tolong dipertajam lagi, yang bulat tolong ditingkatkan lagi dalam durasi waktu yang pendek. Jadi mudah ya di situ ya. Dan teman-teman semuanya selamat memilih nih. Saya doakan ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam durasi waktu yang relatif pendek ini, teman-teman bisa meningkatkan kemampuan diri dan mempertajam hal-hal yang sudah teman-teman miliki. Keberuntungan adalah titik temu terindah antara peluang dan persiapan. Peluang magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka telah dibuka. Puluhan ribu peluang ada di sana. Nah, kamu siap atau belum?